Siang Pak, perkenalkan nama saya Tasya Bangun dengan NIM 11 S23,42 dari Prodi Informatika. Adapun tujuan saya dalam mengenai tugas proyek dasar ini yaitu untuk menampilkan dan menjelaskan mengenai proyek dasar tentang aplikasi katalog baju, di mana nanti aplikasi katalog baju ini adalah aplikasi sederhana yang digunakan untuk mencatat daftar baju beserta harganya. Nanti calon pembeli dapat membeli baju-baju tersebut dan total pemasukan yang diterima akan tercatat. Nah, kemudian saya akan menampilkan flowchart untuk menjelaskan alur dari aplikasi itu. Nah, di sini ini adalah flowchart mengenai aplikasi katalog baju. Saya akan menjelaskannya. Ini adalah untuk memulai aplikasi. Setelah aplikasinya dimulai, maka akan menampilkan total pemasukan daftar katalog baju dan menu. Nah, di sini si pengguna nanti akan diminta untuk menginput nomor menu, di mana inputan nomor menu itu antara 1, 2, dan X. Nah, ketika si pengguna nanti menginput dari salah satu inputan menu, maka nanti akan melakukan cek input menu. Di mana nanti ketika si pengguna memilih X, maka akan menampilkan pesan menutup aplikasi. Nanti ketika si pengguna menutup X, maka akan menampilkan pesan menutup aplikasi lalu akan berakhir ke N, yaitu aplikasinya akan ditutup. Kemudian ketika si pengguna nanti memilih satu, maka akan menampilkan pesan untuk menambah katalog baju. Kemudian nanti diminta untuk menginput data brandnya dan setelah inputan data brand sudah dilakukan, maka nanti akan dilakukan pengecekan pada inputan data brand tersebut. Nah, ada dua inputan yang akan diterima yaitu X dan not X. Nah, ketika nanti inputannya X, maka akan menampilkan pesan tindakan dibatalkan, lalu akan kembali ke awal. Nah, setelah itu, ketika inputannya not X atau tidak X, ketika inputan yang di inputan kita itu not X, maka nanti akan diminta untuk menginput model, ukuran, warna, harga, dan stok. Nah, ketika sudah dilakukan inputan model, ukuran, warna, dan harga, dan stok, maka akan dicek nanti dan akan dilakukan pengecekan brand apakah already exist atau apa maksudnya adalah pengecekan brandnya sudah ada atau tidak. Nah, ada dua input yang akan diterima yaitu exist dan non exist. Yang pertama itu ketika inputannya exist atau ada, maka nanti update brandnya inputannya kan exist menandakan brand itu ada. Maka nanti update brand yang telah ada dengan detail yang baru, maka nanti akan menampilkan pesan sukses memperbarui harga dan stok pada katalog baju. Namun ketika si inputannya nanti tidak ada tanda X, maka nanti si pengguna nanti diminta untuk menambahkan brand baru beserta detailnya ke katalog. Kemudian nanti akan menampilkan pesan sukses menambah katalog baju. Kemudian nanti akan kembali lagi ke awal. Nah, untuk yang pilihan yang ketiga yaitu ketika si pengguna nanti memilih inputan 2, nah ketika pengguna nanti memilih inputan 2, maka nanti akan menampilkan pesan baju dijual. Lalu nanti akan dilakukan penginputan nomor katalog. Nah, setelah nanti nomor katalognya diinput, maka nanti akan dilakukan cek untuk inputan itu. Nah, ada dua input yang akan diterima yaitu 0 dan not 0. Nah, ketika nanti pengguna itu menginput 0, maka nanti akan menampilkan pesan tindakan dibatalkan, lalu akan kembali lagi ke awal. Itu menampilkan pemasukan agar katalog lebih lanjut dan lainnya. Namun, ketika si pengguna itu input not 0, maka itu akan dilakukan lagi untuk pengecekan katalog, apakah katalognya itu ada. Nah, ketika di sini juga ada diminta
di yang inputan diminta itu ada dua, yaitu not exist dan exist, menandakan kalau katalog ini ada atau tidak. Nah, ketika si katalog ini tidak ada, maka akan menampilkan pesan tindakan dibatalkan, katalog baju dengan posisi ke sekian tidak tersedia. Ini artinya ketika yang itu melebihi dari yang contohnya yang tersedia adalah 8, seterusnya yang pada posisi ke-9, maka nanti akan menampilkan tindakan ucapan kata baju dengan posisi ke-9 itu tidak tersedia. Nah, um, kemudian ketika katalog itu ada, akan dilanjutkan untuk menampilkan detail katalog yang dipilih. Setelah input dan menginput jumlah, setelah menampilkan detail data yang dipilih, maka akan dilakukan input jumlah barang yang ingin dijual. Kemudian di sini akan dilakukan juga cek input dan inputan yang diterima itu 0 dan not 0. Nah, ketika inputannya itu 0, maka menampilkan pesan tindakan dibatalkan, gagal menjual baju karena jumlah penjualan barang itu 1. Nah, kalau dipilih 0 kan tidak bisa karena minimal barang yang dijual itu 1. Kemudian ketika yang dipilih ada 0, maka ini akan dilakukan pengecekan stok. Nah, di sini akan dilakukan juga pengecekan, yaitu ketika stoknya lebih kecil dari inputan user yang dibuat, maka akan menampilkan tindakan dibatalkan, gagal menjual baju, stok tersedia, dan belum jumlah stok tersedia, misalnya stok tersedia hanya 8, tidak mencukupi jumlah ingin dijual 9. Nah, misalnya kan yang dijual 9, namun stoknya hanya 7, maka tindakan itu gagal dibatalkan untuk menjual baju. Namun ketika stoknya ini namun ketika lalu ini akan kembali ke awal. Namun ketika si stoknya ini lebih besar atau sama dengan dari input user, maka nanti akan dilakukan pengupdatean pengurangan stok dan penambahan pada pemasukan. Kemudian setelah dilakukan pengupdatean, maka nanti ceknya itu maka akan dilakukan lagi cek stok setelah diupdate. Itu nanti ketika cek stok setelah diupdate itu ternyata stoknya 0, maka hapus katalog dari list katalog, maka nanti akan dihapus katalog dari list katalog, lalu menampilkan pesan berhasil, lalu kembali lagi menampilkan pesan berhasil menjual baju, pemasukan bertambah, sebanyak jumlah pemasukan, dan kembali lagi ke atas. Ketika cek stoknya setelah diupdate itu lebih dari 0, maka tetap menampilkan pesan berhasil menjual baju, pemasukan bertambah sebanyak jumlah pemasukan. Demikian saya akan melanjutkan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan setiap institusi dari kodenya. Di sini saya akan melakukan penjelasan di Delcom. Ini adalah kodenya. Jadi yang pertama itu dimulai dari line ke 1 sampai line ke 3. Jadi line ke 1 sampai line ke 3 ini adalah kode C yang menggunakan pustaka standar C untuk melakukan operasi dasar seperti input-output, manajemen memori, dan manipulasi string. Untuk lebih jelasnya itu dimulai dari line pertama. Jadi input studio data itu adalah pustaka yang digunakan untuk fungsi input output standar bahasa C, yang dimana fungsi-fungsinya sering digunakan dari pustakanya termasuk printf untuk mencetak output ke layar dan scanf untuk membaca input dari si pengguna. Kemudian input stdlib itu atau pada line kedua adalah pustaka yang menyediakan berbagai fungsi utilitas termasuk manajemen memori seperti malloc dan free, konversi angka atau ATA dan ATOF, dan fungsinya seperti shift dan mengakhiri itu untuk mengakhiri program.
Kemudian pada line ketiga, include string.h itu adalah pustaka yang menyediakan fungsi untuk memanipulasi string seperti strcpy nanti atau menyalin string, strcat untuk menggabungkan string dan strcmp membandingkan string. Dan strln itu untuk menghitung si panjang dari string itu. Kemudian Uh, pada line ke-6 uh, define integral capacity 10 itu adalah uh, pendefinisian sebuah makro konstanta bernama integral capacity dengan nilai 10. Nanti itu adalah fitur dari bahasa yang digunakan, bahasa C yang digunakan untuk memberikan nama pada nilai konstan sehingga mempermudah pemeliharaan kode dan meningkatkan fitur bacaan. Untuk penjelasan lebih detailnya itu mengenai kegunaan dan tujuan dari kode ini itu pertama itu untuk memberi si konstanta nama. Jadi define integral capacity 10 mendefinisikan sebuah konstanta bernama integral capacity yang memiliki nilai 10. Nanti itu berarti setiap kali integral capacity muncul dalam kode itu akan digantikan oleh nilai 10 pada waktu pra pemrosesannya itu. Dan kedua itu untuk pemeliharaan kode yang lebih mudah. Nanti jika kita mengubah nilai kapasitas awal dari 10 menjadi nilai lain, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat, yaitu pada definisi define. Itu mencegah kesalahan yang mungkin terjadi jika kita nanti mencari dan mengganti semua kemunculan dari nilai yang ada di seluruh kode. Kemudian meningkatkan fitur bacaan yaitu menggunakan nama yang bermakna seperti integral capacity. Itu adalah membuat kode lebih mudah dimengerti, di mana si pembaca kode nanti bisa langsung mengerti bahwa nilai 10 tersebut digunakan sebagai kapasitas awal untuk sesuatu. Nah, tanpa harus mencari tahu melalui komentar atau dokumentasi tambahan. Kemudian yang keempat itu menghindari magic number. Di mana arti magic number ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut angka-angka yang muncul secara langsung dalam kode penjelasan yang jelas tentang maknanya. Mengganti magic number dengan konstanta yang diberi nama membuat kode lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Kemudian dilanjutkan ke line ke-9 sampai line ke-16. Jadi dari line ke-9 sampai line 16 ini itu adalah sebuah tipe data struct yang didefinisikan dengan nama Cauchy katalog. Itu adalah sebuah struktur dalam bahasa C yang digunakan untuk menyimpan si informasi mengenai item pakaian dan dalam sebuah katalog. Untuk penjelasan lebih lebih lanjutnya mengenai tujuan dan kegunaan dari setiap elemen dan struktur ini adalah yang pertama itu kita mulai dari char atau line ke-10 cara model. Itu tujuannya untuk menyimpan nama atau model dari item pakaian tersebut. Kegunaannya itu membantu mengidentifikasi dan membedakan antara satu item pakaian dengan item lainnya berdasarkan model. Pada line ke-11 itu char brand itu adalah tujuan itu untuk menyimpan merek dari item pakaian tersebut serta kegunaannya itu di mana merek adalah informasi penting yang bisa menarik konsumen tertentu ya yang loyal pada brand tertentu. Kemudian cara size itu untuk menyimpan ukuran dari item pakaian tersebut. Lalu kemudian ini kan ukuran penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat memilih item yang sesuai dengan kebutuhan misalnya S, M, L, atau XL. Kemudian color itu untuk menyimpan warna dari item pakaian tersebut. Kemudian double price itu untuk menyimpan harga dari item pakaian tersebut, di mana nanti harga adalah suatu faktor utama dalam keputusan pembelian, sehingga nanti penting untuk memiliki informasi yang akurat. Dan kemudian pada line ke-15 itu atau integer stock, itu tujuannya untuk menyimpan jumlah stok yang tersedia untuk item tersebut. Jadi kegunaannya itu nanti ketika informasi stok membantu dalam manajemen inventaris dan memastikan ketersediaan produk untuk konsumen. Jadi secara keseluruhan struktur clothing katalog ini bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dalam pengelolaan informasi tentang berbagai item pakaian dalam sebuah katalog. Nanti ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem inventaris, e-commerce, dan aplikasi manajemen retail, di mana informasi yang terorganisir dengan baik sangat penting dan kita lanjut kepada line ke-19 sampai line ke-21. Jadi, pada line ke-19 sampai line ke-21 ini adalah membahas mengenai fungsi prototype.
Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk kejelasan tujuan dan kegunaan formula dari line ke-19. Nah, line ke-91 atau Quick Display Construction Catalog itu adalah di mana mempunyai tujuan fungsi itu bertujuan untuk menampilkan informasi tentang semua item dalam katalog pakaian. Nah, kegunaannya itu di mana fungsi ini akan meliterasi melalui katalog dan mencetak informasi tentang setiap item pakaian seperti model, merek, ukuran, warna, harga, dan stok. Nah, parameter dompet bisa digunakan untuk menunjukkan anggaran atau uang yang tersedia, yang mungkin berguna untuk menampilkan item yang bisa dibeli dengan anggaran tersebut. Kemudian ada parameter katalog, di mana parameter katalog itu convert ke array dari struktur collection catalog yang menyimpan informasi tentang item pakaian, count di mana itu jumlah item yang ada dalam katalog, serta parameter dompet itu adalah anggaran atau jumlah uang yang tersedia misalnya untuk menunjukkan item yang bisa dibeli. Kemudian pada line ke-20 eh, itu adalah fungsi yang bertujuan untuk menambahkan item baru ke dalam katalog pakaian, di mana kegunaan eh, dari fungsi ini memungkinkan pengguna eh, untuk memperluas katalog dengan menambahkan item pakaian baru. Ini juga akan menangani peningkatan kapasitas dari array jika diperlukan. Nah, parameternya ini ada 3 yaitu katalog, pointer ke array, struktur katalog sehingga bisa memodifikasi asli dan menambah item baru. Kemudian ada count, pointer ke jumlah item yang ada dalam katalog, ya, di mana fungsi akan memperbarui nilai ini ketika item baru ditambahkan. Dan ada pointer capacity, di mana pointer kapasitas maksimum dari array ini akan memperbaharui kapasitas ini jika array perlu berbesar untuk menampung item baru. Kemudian kita lanjut kepada line ke-21. Di mana line ke-21 ini yaitu memiliki tujuan, fungsi memiliki bertujuan untuk menangani penjualan item pakaian dari katalog. Di mana kegunaannya itu adalah fungsi akan mengurangi jumlah stok dari item yang terjual dan menambahkan harga penjualan ke dompet. Ini memungkinkan nanti manajemen stok dan pemantauan pendapatan dari penjual. Nah, parameternya itu parameter katalog yaitu ke pointer array dari struktur katalog collection katalog sehingga fungsi bisa memodifikasi array yang asli. Misalnya mengurangi stok item yang terjual. Ada count yaitu pointer ke jumlah item yang ada dalam katalog itu mungkin perlu memperbarui nilai ini jika nanti si item itu habis dan dihapus dari katalog. Kemudian ada dompet yaitu di mana pointer ke jumlah uang yang tersedia fungsi akan menambahkan harga penjualan dari item yang terjual ke dompet. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan fungsi prototype ini dari ketiga fungsi prototype ini itu adalah pengelolaan katalog pakaian dengan kemampuan untuk menampilkan, menambahkan dan menjual item sambil memastikan bahwa informasi inventaris dan keuangan diperbarui secara akurat. Kemudian Kemudian dilanjutkan dari line ke-23 sampai line ke-20. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, kemudian line 23 jadi untuk penjelasan lebih lanjut dari tujuan dan kegunaan dari setiap kode fungsi di dalam fungsi main ini, kita mulai dari yang pertama yaitu dari line ke-24 sampai line ke-27. Nah, line ke-24 sampai line ke-27 ini itu disebut juga deklarasi dan inisialisasi variabel, di mana tujuannya itu untuk mendeklarasikan dan menginisialisasikan si variabel-variabel yang akan digunakan dalam program. Dan kegunaannya itu kegunaan dari variabel-variabel ini di mana dompet itu untuk menyimpan jumlah uang yang tersedia, choice itu untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna, count itu untuk uh, count itu menyimpan jumlah item dalam katalog, dan line ke-27 itu capacity itu menyimpan kapasitas maksimum dari array katalog atau jumlah maksimum item yang dapat ditampung sebelum perlu memperbesar si kapasitasnya. Kemudian dari line 30 sampai line ke-34 itu adalah pengalokasian memori untuk katalog. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengalokasikan memori awal untuk katalog, dan kegunaannya itu untuk memastikan ada cukup
memori untuk menyimpan informasi tentang item pakaian. Nanti jika si alokasi memori gagal, maka program mengeluarkan pesan kesalahan dan keluar. Kemudian dari line ke-36 sampai line ke-36 sampai line ke-58 itu adalah loop menu utama. Jadi, tujuan dari loop menu utama ini itu untuk menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan program. Jadi kegunaannya itu menampilkan katalog saat ini dan jumlah uang yang tersedia. Yang kedua itu ada menawarkan menu pilihan untuk menampilkan item katalog, menjual item atau keluar dari program dan kemudian mengambil input pengguna dan menampilkan tindakan yang diinginkan serta mengambil input pengguna untuk memilih tindakan yang diinginkan. Kemudian menggunakan switch pada line ke-45 itu untuk mengeksekusi tindakan berdasarkan pilihan pengguna. Jadi, case 1 ini itu memanggil fungsi tambah dalam kurung untuk menambahkan item ke katalog. Kemudian case 2 itu adalah memanggil fungsi baju dijual dalam kurung untuk menjual si item dari katalog. Kemudian case X itu pada line ke-52, case X itu untuk mengeluarkan pesan penutup aplikasi dan keluar dari loop. Kemudian pada line ke-55 default itu adalah untuk mengeluarkan pesan kesalahan jika pilihan itu tidak valid. Nah, kita lanjut pada line line ke-61 sampai line ke-67 itu adalah sebuah pembebasan memori yang dialokasikan. Jadi tujuan dari pembebasan yang membebaskan memori yang telah dialokasikan itu untuk menghindari kebocoran memori, di mana kegunaannya itu nanti untuk mengiterasi melalui setiap item dalam katalog dan membebaskan memori yang dialokasikan untuk string, seperti brand, model, size, dan color. Kemudian untuk membebaskan memori utama yang dialokasikan untuk array, yaitu katalog. Kemudian pada line ke-69 itu return nol itu untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses, lalu mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menunjukkan bahwa program berakhir tanpa kesalahan. Ini dapat disimpulkan secara keseluruhan kode itu membentuk sebuah aplikasi konsol sederhana untuk mengelola si katalog pakaian, memungkinkan nanti pengguna itu untuk menambahkan item baru, menjual item yang ada dan memantau inventaris serta pendapatannya. Kemudian, kita lanjut dari line 72 sampai line ke-84. Nah, line ke-72 sampai line ke-84 ini adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi display. Untuk lebih jelasnya, ada tujuan fungsi display ini bertujuan untuk menampilkan informasi mengenai katalog pakaian yang tersimpan dalam sistem serta total pemasukan atau dompet. Jadi nanti si fungsi ini akan memberikan gambaran kepada si pengguna tentang item-item yang tersedia dalam katalog dan status keuangannya. Adapun kegunaannya itu kegunaan fungsi ini untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai yang pertama itu total pemasukan. Jadi nanti menampilkan jumlah uang yang telah diperoleh dari penjualan pakaian. Kemudian yang kedua itu daftar katalog baju. Jadi nanti menampilkan informasi detail dari setiap item pakaian yang ada dalam katalog, termasuk merek, warna, model, ukuran, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Untuk penjelasan yang lebih rinci, untuk penjelasan yang lebih rinci yaitu print dimulai dari line ke 73. Jadi pada line ke 73 ini adalah untuk penampilan total pemasukan. Jadi tujuannya ini untuk menampilkan jumlah total uang yang sudah dikumpulkan dalam variabel dompet. Gunanya untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang pendapatan yang sudah diperoleh dari penjualan. Kemudian pada line ke-74 itu adalah penampilan judul daftar katalog baju. Di mana tujuannya itu ya untuk menampilkan judul bagian yang menunjukkan daftar bahwa daftar item pakaian akan ditampilkan. Kemudiannya itu memperjelas tampilan antarmuka pengguna bahwa di bawah judul ini akan ada daftar dalam katalog. Kemudian line ke-75 sampai line ke-77 itu adalah untuk menjelaskan tujuan itu untuk memeriksa apakah ada item dalam katalog. Kegunaannya nanti jika count adalah 0,
Itu artinya tidak ada item dalam katalog. Namun menampilkan pesan bahwa belum ada daftar katalog baju yang tersedia. Kemudian eh, line ke 78 sampai line ke 81 itu adalah sebuah iterasi dalam dan penampilan untuk menampilkan item dalam katalog. Jadi di mana tujuannya itu untuk mengiterasi melalui setiap item dalam katalog dan menampilkan detailnya. Kegunaannya untuk memberikan informasi rinci mengenai setiap item pakaian sehingga si pengguna itu bisa melihat semua atribut seperti merek, model, warna, harga per item, dan jumlah stok yang tersedia. Jadi dapat disimpulkan fungsi display ini sangat penting dalam konteks aplikasi manajemen katalog pakaian karena kita nanti memberikan cara bagaimana nanti cara bagi pengguna untuk melihat dan memverifikasi isi katalog serta secara visual dan juga memantau total pendapatannya. Kemudian kita lanjut kepada dari line ke 86 sampai line ke 171. Kita akan membahas dari line ke lain. Jadi fungsi tambah ini itulah sebuah fungsi yang bertujuan untuk menambahkan item baru katalog pakaian atau memperbarui item yang sudah ada jika item tersebut sudah terdapat dalam katalog. Nah, fungsi ini akan menangani alokasi memori untuk memastikan katalog dapat menampung item baru jika diperlukan. Gunanya ya untuk mengelola penambahan dan pembaruan informasi item pakaian dalam katalog termasuk menangani input dari pengguna, memperbarui informasi stok dan harga, serta menangani alokasi memori dinamis untuk area katalog. Untuk penjelasan lebih jelasnya, saya akan membahasnya dari line per line. Dimulai dari line ke 86 sampai 87. Itu adalah sebuah header, fungsi, dan pengumuman penambahan item. Di mana tujuannya itu mengumumkan bahwa proses penambahan item baru akan dimulai. Dan gunanya itu menampilkan pesan kepada pengguna bahwa mereka sedang dalam proses menambahkan item baru. Kemudian line ke-90 line ke-90 itu adalah dekorasi buffer sementara untuk input. Jadi tujuannya itu untuk menyediakan buffer sementara untuk menyimpan input strict dan kegunaannya itu buffer ini digunakan untuk mengatasi untuk mengambil input dari pengguna sebelum dialokasikan ke memori dinamis. Kemudian dari line ke Nah, dari line ke 93 sampai line ke 100 itu adalah inputan untuk brand. Di mana tujuannya itu untuk menampilkan, mengambil input untuk nama merek item pakaian. Dan kegunaannya itu untuk mengambil input dari pengguna, dan jika nanti inputnya adalah X, itu akan membatalkan penambahan item. Nah, jika tidak, input disalin ke memori dinamis dengan strcmp. Kemudian dilanjut kepada line ke 102 sampai line 102 sampai 105 ya line 102 sampai 105 itu adalah input untuk model. Inputan untuk model di mana tujuannya itu untuk mengambil input untuk model item pakaian dan kekurangannya itu untuk disalin ke memori dinamis dengan str2up. Kemudian dari line ke 108 sampai line ke 110 itu adalah inputan untuk ukuran, di mana tujuannya itu untuk mengambil input untuk ukuran item pakaian, serta kegunaannya itu untuk inputan yang akan untuk menginput input desainnya ke memori dinamis dengan strdup. Kemudian untuk input untuk 113 sampai 115 itu adalah inputan untuk warna, di mana nanti tujuannya itu untuk mengambil input untuk warna item pakaian, serta kegunaannya itu untuk input desain ke memori dinamis dengan strdup. Kemudian pada line ke 118 sampai line ke 120 itu adalah input untuk harga. Tujuannya itu untuk mengambil input harga item pakaian. Kegunaannya untuk harga disimpan dalam variabel price. Kemudian line 123 sampai line ke 125 itu adalah inputan untuk stok, di mana tujuannya itu untuk mengambil input untuk jumlah stok item pakaian, dan kegunaannya itu untuk input stok disimpan dalam variabel stok. Kemudian uh, Kemudian dari line ke 128 sampai line ke 147
itu adalah pemeriksaan apakah item sudah ada di katalog. Jadi tujuannya itu nanti memeriksa apakah item dengan spesifikasi yang sama sudah ada dalam katalog spesifikasi yang sudah dispesifikasi sebelumnya, apakah nanti itu ada dalam katalog atau tidak. Gunanya itu nanti jika item itu udah ada, maka nanti akan memperbarui harga stoknya, kemudian membebaskan memori yang tidak diperlukan lagi dan keluar dari fungsi. Kemudian line ke 150 sampai line ke 157 itu adalah pemeriksaan apakah memori tambahan diperlukan. Jadi tujuannya itu untuk memeriksa apakah nanti kapasitas array katalog sudah penuh. Dan kegunaannya, jika penuh, nanti itu akan menggandakan kapasitas array dengan relog. Nanti jika alokasi ulang gagal, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari program. Kemudian dari line ke 160 sampai line ke 171 itu adalah penambahan item baru ke katalog. Tujuannya itu untuk menambahkan item baru ke dalam katalog dan kegunaannya menyimpan informasi item baru dalam array katalog dan meningkatkan jumlah item dalam katalog count. Jadi keseluruhan fungsi ini, fungsi tambah ini itu adalah memastikan bahwa item baru dapat ditambahkan ke katalog dalam katalog pakaian dengan tepat dan juga memperbarui item yang sudah ada. Jadi fungsi ini nanti menangani berbagai tugas seperti pengambilan input pengguna, memeriksa duplikasi, mengelola memori dinamis, dan memperbarui struktur data katalog secara efisien. Kemudian lanjut kepada line 173 sampai line 226. Line 173 sampai line 126 ini adalah ke suatu kode dalam fungsi baju dijual. Di mana tujuan dari fungsi baju dijual ini bertujuan untuk menangani penjualan item dari katalog pakaian. Jadi fungsi ini nanti akan memperbarui stok item, menambah pemasukan ke dompet, dan menghapus item dari katalog jika stoknya itu habis setelah penjualan. Jadi kegunaannya nanti fungsi ini digunakan untuk memproses transaksi penjualan item pakaian dalam katalog, termasuk memvalidasi info pengguna, memperbarui stok dan pemasukan, serta menangani penghapusan item jika stoknya itu habis. Untuk penjelasan lebih lanjut dari setiap line per line dari kodenya ini, saya akan menjelaskannya dimulai dari line ke 174. Jadi line ke 174 ini itu adalah deklarasi variabel. Gimana tujuannya itu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan posisi item yang akan dijual dan jumlah item yang dijual itu. Kegunaannya itu yaitu variabel posisi, di mana variabel posisi ini menyimpan posisi item ke dalam array katalog dan jumlah dijual itu menyimpan jumlah item yang dijual. Kemudian eh dari line 177 sampai line ke 183 itu adalah input untuk posisi. Jadi tujuannya itu untuk mengambil input untuk posisi item yang akan dijual. Nanti jika input adalah 0, tindakan itu dibatalkan. Dan kegunaannya mengubah input dari pengguna atau one base indexing ke 0. Base indexing yang digunakan dalam array. Kemudian dari line ke 185 sampai line ke 189 itu adalah validasi posisi. Di mana tujuannya itu adalah memastikan bahwa posisi yang dimasukkan valid dan berada dalam rentang indeks katalog. Dan kegunaannya itu untuk menampilkan pesan kesalahan dan membatalkan tindakan jika posisi itu tidak valid. Kemudian dari line ke 191 sampai line ke 193 itu print F dalam kurung petik 2 strip N baju tersedia, yaitu tujuannya itu untuk menampilkan informasi detail dari item yang dipilih untuk dijual. Kemudian kegunaannya itu memberikan informasi kepada pengguna tentang item yang akan dijual. Kemudian dari line ke 196 sampai line ke 197 itu adalah input untuk jumlah dijual. Jadi tujuannya itu mengambil input dari pengguna untuk jumlah item yang akan dijual dan kegunaannya menyimpan input dalam variabel jumlah dijual. Kemudian lanjut dari line 199 sampai 207 itu adalah pemvalidasian jumlah dijual. Itu memiliki tujuan di mana untuk memastikan bahwa jumlah item yang dijual valid dan tidak melebihi stok yang tersedia. Kegunaan itu untuk menampilkan pesan kesalahan dan membatalkan tindakan jika jumlah yang dijual tidak valid dan melebihi stok yang tersedia. Kemudian
Kemudian pada line ke 200 dari line ke 210 sampai line ke 213 itu adalah untuk memperbaharui stok dan pemasukan. Jadi tujuannya itu untuk tujuannya itu untuk mengurangi stok item yang dijual dan menambahkan pemasukan ke dompet. Kegunaannya itu untuk memperbarui stok item dan menghitung pemasukan dari penjualan. Nah, di mana tadi kegunaan itu memperbarui informasi stok dan total pendapatan serta menampilkan pesan keberhasilan. Nah, dilanjutkan Pak dari line ke 216 sampai line ke 226 itu adalah fungsi menghapus item dari katalog jika stok itu habis. Jadi tujuannya itu menghapus item dari katalog jika stoknya habis. Dan kegunaannya membebaskan memori yang dialokasikan untuk string dalam item, yaitu menggeser item lain dalam array untuk mengisi celah dan mengurangi jumlah total item dalam katalog. Jadi dapat disimpulkan keseluruhan fungsi baju dijual ini memastikan bahwa item dijual dengan benar dari katalog, mengelola pembaruan stok dan pendapatan dengan cepat, serta menangani penghapusan item dari katalog jika stok itu habis. Jadi fungsi ini penting untuk menjaga integritas data dalam katalog dan memastikan transaksi penjualan tercatat dengan benar. Kemudian, nah, kemudian di sini saya akan menampilkan demonya. Demo dari dari kodenya itu. Terminalnya. Nah, setelah kita melakukan demo ya, maka akan menampilkan output seperti ini. Nah, kita akan melakukan inputan ketika kita pilih satu, maka akan menampilkan menambah katalog, maka akan minta untuk eh, memasukkan katalog, menambahkan katalog baju. Nah, ketika kita memilih X, maka akan menampilkan output tindakan dibatalkan lalu kembali kepada menu awal. Lalu kita kembali memasukkan inputan satu, kita menambahkan brand, kita masukkan brandnya, misalnya brandnya adalah Tasya, modelnya itu t-shirt, t-shirt, ukurannya M, JSM, M, L, XL. Warnanya adalah hijau, uh, hitam. Hitam. Harganya sebesar 30. Stok tersedia adalah 10.
maka akan menghasilkan sukses menemukan kotak baju Tasya t-shirt hitam MLXL atau pemasukan 0 karena belum dilakukan penjualan baju. Yang pertama Tasya t-shirt hitam MLXL, item yang tersedia itu 10, lalu kembali kepada menu utama. Nah, di sini kita akan memberikan nomor 2. Nah, di sini ketika kita menginput 0, maka akan kembali lagi ke menu utama. Kemudian kita kembali memilih 2, lalu kita memilih 11. Nah, ketika kita memilih 11, maka akan menampilkan tindakan dibatalkan katalog baju posisi ke-11 itu tidak sesuai karena inputan katalognya yang tersedia hanya 10. Ketika kita menginput nomor 11, maka menghasilkan tindakan dibatalkan karena katalog baju dengan posisi ke-11 tidak tersedia. Nah, kita akan ulangi 2. Kita masukkan inputan ke-9. Nah, kita mencoba jual 4. Nah, ketika jumlah dijual 4, maka akan menghasilkan berhasil menjual baju pemasukan bertambah sebanyak 120. Jadi total pemasukan 120 terkata baju t-shirt hitam MLX XL 30.000 per item, $30.000 per item, size stok yang tersedia. Jadi kalau kita ulang lagi dari bawah, nah kita adalah ketahui baju posisi kedua tidak tersedia. Kita memilih 1. Nah, kita menjual nomor 1 harus kita datang. Kita memilih nomor 1. Kita memilih jumlah dijual itu 6. Nah, maka berhasil menjual baju pemasukan bertambah sebanyak 120. Jadi akan dilakukan update lagi tentang pemasukan dan update tentang stoknya tersedia tadinya. Kemudian ketika kita memilih X, maka otomatis aplikasinya akan menghasilkan output untuk aplikasi. Jadi, sekian presentasi yang bisa saya paparkan mengenai proyek Daspro UAS Praktikum ini, Pak. Saya tahu dari pemaparan saya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya harap Bapak dapat memakluminya dan memberikan feedback tentang kekurangan dari presentasi saya. Terima kasih.